Mari kita mengingat kembali ya satu ayat. Jadi saya tidak mengajak Anda membacanya, saya harap Anda menghafalnya ya. Kita akan membaca dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Siapa yang nggak ingat? Nggak ada tuh, nggak ada yang angkat tangan. Jadi saya harap semua ikut mengatakannya ya. Mazmur 23 ayat 1. 1, 2, 3. Oh iya, betul dah. 100 deh ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebuah nama ya, sebuah nama itu selalu sebenarnya boleh dapat dikatakan adalah peristiwa ya. Nama itu bisa berarti kalau ada peristiwanya ya. Kita boleh bilang peristiwa itu kita istilahkan sebagai event ya. Jadi nama itu mengandung peristiwa ya, nama mengandung peristiwa. Nah, jadi misalnya coba saya sebut ya. Saya cerita aja deh lebih baik ya daripada kamu kurang mengerti. Jadi setelah papa saya meninggal, kami kemudian pindah dari Jakarta, kami pindah ke Bogor. Ya, sana saya SMP, SMA. Lalu kemudian pada waktu kami di Bogor itu kami hidup di dalam kemiskinan, top-topnya miskin deh itu pada waktu kami di Bogor, begitu. Nah, jadi setelah saya lulus SMA, ya, setelah saya lulus SMA, saya tidak dapat melanjutkan sekolah, ya. Meskipun kalau nggak omong sombong sih sebenarnya lulus saya nomor 1 lah gitu ya. Bogor tuh kota kecil, jadi sekolah yang bagus cuma 1, 2 begitu kan, sama sekolah saya 3 gitu ya. Dari sekolah ini waktu itu ujian negara ya. Jadi kita tahu kan semua di sini paling tinggi berapa, oh segini. Ini paling tinggi berapa, oh di sini paling tinggi berapa begitu kan ya. Tapi saya keluarga nggak punya uang. Jadi saya tidak dapat melanjutkan sekolah, begitu kan, ya. Dan salahnya mama itu adalah papa itu adalah kita waktu kecil itu sebenarnya mesti diajar dong ya, ya. Ngapain, begitu kan ya. Jualan kue jualan koran begitu kan ya. Kita enggak ya. Tinggal rumah besar, lantai marmer, begitu kan? Nah, tapi miskin bukan main. Nah, saya di keluarga satu-satunya yang tidak sekolah, ya, tidak sekolah. Nah, terus setelah itu jadi saya menganggur, ya, nggak ada gawe, gitu kan? Nggak ada teman juga, teman-teman semua pada sekolah, pada pindah kota, apa segala. Kami semua teman-teman yang baik itu kemudian putus hubungan ya karena mereka pergi bersekolah ke tempat lain. Nah, jadi saya main dengan teman adik saya. Kebetulan teman-temannya banyak juga, begitu kan? Ya, salah satu teman daripada adik saya itu kebetulan tinggal di depan rumah seberang, begitu, ya, seberang, begitu. Nah, terus jadi perkenalan, kita main bareng ya karena rumah deket dengan kita ya. Kami pada waktu itu buka roti bakar ya, kalau lagi rame dia bantu misalnya gitu ya. Nah, dia yang jaga, kami siap jadi antar roti dan sebagainya bantu di dapur dan sebagainya begitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kami dekat sekali dan boleh dapat dikatakan jadinya
Wah, waktu itu apa-apa bareng lah begitu kan ya. Kami dia mungkin kemudian tidak sekolah lagi gitu ya karena dia nggak naik kelas. Dia main apa namanya merokok sama saya gitu kan ya. Nah, pokoknya kami banyak bersama-sama. Sudah, lalu kemudian kira-kira 2 tahun, kami pindah ke ini, ke Jakarta, ya, pindah ke Jakarta. Jadi berpisah, ya. Tapi kemudian dia, nyusul ke Jakarta itu dia kerja sama, adik mamanya, ya, adik mamanya dia kerja sana. Cuma tetap kita jauh. Saya tinggal di Cawang, dia tinggalnya di Kramat Sentiong. Kamu tahu nggak Kramat Sentiong? Nggak apa-apa deh, nggak ada Kang tahu kok di sana, ya nggak tahu juga nggak apa-apa. Terus jadi jarang saya kerja, ya dia juga barangkali kerja. Lalu kemudian jarang sekali, pernah sekali saya coba datang ke rumah dia, gitu kan. Dia pernah juga datang ke tempat kami, gitu kan ya. Nah habis itu dia kemudian rupanya kurang kerjaan, jadi balik lagi dia ke Bogor. Nah nggak ketemu lagi deh, ya. Kebetulan saya punya proyek nih di Bogor, ya. Nah, jadi saya coba-coba nih setelah selesai proyek datang ke rumah dia, ya. Waktu itu kan nggak ada WA, nggak ada apa. Jadi kalau hubungan ya mesti ketemu, ya. Tidak ada WA, tidak ada apa, gitu kan. Nah, kita datang, ketemu, gitu kan, ya. Sambil deg-degan misalnya apakah dia ada, kalau enggak gue percuma nih kesini gitu kan, karena kita tidak bisa berhubungan. Nah setelah itu terakhir barangkali saya pernah ketemu ya, setelah proyek selesai ya tidak ketemu lagi. Terus wah lama sekali ya, kamu beruntung sekarang sebenarnya punya WA ya. Kalau zaman dulu kita mau berhubungan tuh bagaimana ya, paling lewat surat begitu kan. Tapi laki melaki kalau surat-suratan kan lucu kan ya. Nah tapi sebenarnya Cicero itu sama Atticus itu dulu surat-suratan itu sebagai teman baik ya. Tapi kalau kita kan lucu kan ya, jadi nggak ada surat-suratan, nggak ada itu. Jadi hubungan putus deh. Nah kira-kira barangkali berapa puluh tahun ya kami putus hubungan. Terus nggak tahu lagi bagaimana, nggak tahu kabarnya lagi bagaimana, begitu kan. Nah sudah selesai. Pada satu kali, jangan tidur ya dengerin cerita saya ya. Sebab nanti ada pertanyaan. Pengen tahu kamu tidur apa enggak. Satu kali saya diundang ke Bogor, saya khotbah, ya, saya khotbah. Lalu berkenalan dengan seorang teman, ya. Ini teman ini adalah teman ketua kelas saya, ya. Jadi dia waktu SMP itu mereka sekelas, mereka berteman gitu ya. Tapi setelah SMA dia tetap di sekolah ini, si itu pindah ke sekolah saya dan waktu 3 SMA itu dia jadi ketua kelas saya gitu kan ya. Kamu kenal sih ini enggak? Oh iya itu dulu ketua kelas saya. Apa namanya? Lu ada teleponnya enggak? Ya iya boleh kasihin gitu kan ya. Dan sekarang handphone saya hilang, jadi nomornya juga ikut hilang. Terus udah gitu entah bagaimana ya, entah kenapa, entah apa. Kita lalu menyebutkan nama dia, nama teman saya ini gitu ya. Dia namanya si Rudi, ya, namanya Rudi. Tapi saya tidak pernah atau jarang sekali panggil dia namanya itu Rudi, nggak pernah, itu sangat asing sekali bagi kita. Dan sehari-hari kita panggil dia nama panggilan kan. Jadi itu nama nggak pernah dipakai deh ya sama teman-teman. Kita panggilnya si Oeh gitu ya. Orang Hokkien kan kalau ngomong oe gitu kan ya. Saya ya oe gitu. Nggak ngerti nggak apa-apa. Terus yang penting masuk surga kan bukan? Nah jadi
kita panggil dia karena dia anak laki mungkin, jadi di rumah dipanggil si Oe. Dan kita kebiasaan ikut panggil dia si Oe. Jadi sampai sekarang tuh nama yang ceket itu namanya si Oe. Nama Rudi itu tidak berkesan apa-apa sama saya, begitu. Ya, sudah. Jalan lagi beberapa tahun, saya khotbah lagi di Bogor. Ketemu lagi itu teman itu, ya. Terus kita makan bersama. Terus dia bilang sama saya, si Rudi mati loh, gitu kan ya. Hah? Mati? Gitu kan ya. Nah terus, mati kenapa? Saya bilang ya. Dia bilang mungkin COVID. Saya juga gak berapa tahu. Soalnya dengar dia meninggal, terus saya mau datang, gak sempat. Dia menikah dengan anak Pak Haji, ya, menikah anak Pak Haji, terus menjadi Muslim dong tentunya. Nah karena dia menjadi Muslim, dia meninggal langsung dikubur menurut adat Muslim kan, jadi langsung dikubur. Nah jadi saya aja juga nggak sempat datang, tahu-tahu dengar kabar dia udah dikubur gitu kan, ya. Sebelumnya saya memang dikasih tahu sama temannya, kamu punya nomor WA-nya? Ada, kata dia. Nah, dia berikan kepada saya. Tapi anak itu pada waktu itu sedang bermasalah, ya. Dia ikut mertua barangkali, dia main tanah, ya. Lalu kemudian tersangkut itu, ya, tersangkut KPK. Jadi Bupati Bogor, yang punya Bukit Sentul itu kan dipenjara kan, ya. Saya nggak ingat persis apa kasusnya ya, pokoknya nggak beres di tanah. Nah dia juga ikut main tanah, jadi dia ketakutan diciduk sama KPK kan, ya. Jadi meskipun saya dikasih, saya cobain WA, itu sama sekali nggak dilihat, nggak dijawab sama dia. Saya pikir mana dia mau, dia mana kenal, mana dia ingat saya, mana dia tahu saya, dan dia tidak mau baca. Ini kan nomor yang tidak dikenal, jadi dia tidak buka sama sekali, mungkin langsung hapus gitu. Jadi percuma saya dikasih nomor dia, gitu ya. Tahu-tahu dengar, dia meninggal, begitu ya. Ceritanya cuma begitu. Kamu ngarepin gimana? Dia dari ini datang gitu, hei Hendra, gitu ya. Enggak spektakuler kan ya, ceritanya begitu. Tapi saya mau cek, kamu tadi tidur apa enggak ya? Nama teman saya yang formal itu namanya siapa? Oh, enggak tidur, puji Tuhan. Saya pikir tadi cuma satu yang nyebut. Bagus ya, namanya si Rudi. Nama panggilannya siapa? Nggak panjang-panjang gitu. Kita panggil weh gitu. Nggak pakai terlalu panjang gitu ya. Oke. Sekarang satu pertanyaan terakhir. Jawab jujur ya. Dan perhatikan pertanyaannya ya. Jadi yang saya tanyakan gini ya. Kamu ya, bukan saya. Kamu jangan bilang kamu, bukan saya, gitu ya, jangan ikut-ikutan. Saya yang ngomong. Kamu merasakan apa mendengar cerita saya? Tidur apa enggak? Rasa apa? Rasa nano-nano. Rasa apa? Siapa tadi yang bilang? Biasa aja katanya. Meyul yang sim. Jadi ada yang rasa apa dengar cerita saya? Saya rasa, kamu nggak berani ngomong sih ya rasa apa ya. Yang betul tadi yang nyeletuk biasa aja. Kamu dengar si Owe, si Rudi mati COVID. Kenalan gua mati itu begini. Kalau gini tambah ini mati, kenal kagak, biarin aja dia mati, begitu kan? Ya. Jadi kamu rasa apa? Enggak rasa apa-apa pasti.
Yang berasa itu malah aneh. Kenapa dia berasa? Begitu kan? Sebab kamu kenal enggak? Ya. Kalau kamu punya hati yang seperti demikian, kamu terlahir kira-kira 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, baca surat kabar, si ini mati, aduh, mati, si ini mati, aduh, begitu kan? Nah, sungguh mati kita nggak begitu kan? Kenal kagak, siapa dia, peduli amat dia mati apa enggak, ya? Tapi buat saya 2 bulan loh sedihnya. Karena kita pernah sama-sama, meskipun kami sudah tidak pernah ketemu tampang dia, ya. Tampang dia kayak udah gimana, pada waktu dia tua itu kayak gimana, ya. Sebenarnya tampang dia waktu muda juga saya agak lupa, ya. Lalu tanya adik saya, dia juga nggak tahu meninggal. Lalu saya bilangin ya, ini katanya meninggal kena COVID, gitu kan ya. Lu masih punya potretnya nggak, gitu kan? Punya potret, ada satu potret bersama gitu ya. Tapi dianya berbalik. Ya, dianya lagi gini, adik saya yang kemari. Jadi ya mukanya nggak kelihatan dong ya. Tapi saya masih bisa bebayang kira-kira ya, meskipun sekian puluh tahun, kira-kira begini tuh waktu muda. Tapi saya tidak tahu dia, mungkin kalau tua udah rambut putih, kali peot, kali apa gitu ya. Gimana saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Tapi betul, kamu pasti tidak merasakan apa-apa. Tapi saya sangat merasakan. Saya sedih sekali dan saya bisa sedih sampai 2 bulan. Ya rasanya, aduh dia nggak ada. Aduh sekarang dia nggak ada. Meskipun dulu juga kita nggak peduli gitu ya. Nggak pernah ketemu, udah puluhan tahun kita nggak pernah ketemu. Tapi kenangan pada waktu dulu kami masih muda itu tetap cekat di dalam pikiran saya. Jadi nama itu berhubungan dengan peristiwa, dengan event, ya. Name harbors an event, ya. Jadi nama itu lengket dengan peristiwa, ya, dengan event. Event apa yang kita alami dengan dia? Saya pada waktu itu ngalamin bagaimana kita dekat karena kita tetangga 2 tahun kita bersama-sama misalnya begitu. Meskipun sekarang sudah tidak lagi gitu kan. Tapi itu nama bagaimanapun meninggalkan ingatan, meninggalkan kenangan, meninggalkan apa yang kita rasakan terhadap dia. Sama dengan Tuhan. Sama dengan Tuhan. Kalian bisa menyebut Tuhan, 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 Tuhan. Ada rasanya enggak? Ada apa yang kamu rasakan enggak pada waktu sebut Tuhan? Atau nama Tuhan ya biasa aja, Tuhan, Allah, apa biasa, cuman sebagai sebutan aja. Cuma seperti itu aja. Ya, kamu punya enggak rasanya gitu kan? Ya. Eventnya, pengalamannya bersama dengan Tuhan, ya, galang gulungnya sama Tuhan. Kalau kamu tidak pernah merasakan, kamu juga sebenarnya sama Tuhan itu kamu juga tidak berasa. Ya, kamu berdoa Tuhan begini, selesai. Ada rasa nggak? Nggak ada rasa. Itu sebabnya orang-orang jadi kalau waktu berdoa, kenapa? Dia menjadi boring. Kan dia cuma mengucapkan. Tapi nggak ada perasaannya kan, nggak ada ingatannya, nggak ada eventnya bersama dengan Tuhan. Ya, yang dia tahu cuma apa? Cuma knowledge kan, pengetahuan. Oh katanya si Tuhan itu begini-begini, oh Tuhan itu begini-begini, Tuhan begini-begini. Kalau saya tanyakan kamu juga kan ya, namanya siapa? Tahu sih namanya si Rudi. Panggilnya siapa? Panggilnya si Oweh, tahu ya. Lalu kemati kenapa? Tahu mungkin ini COVID gitu ya. Dia kawin sama siapa? Kawin sama anak haji. Lalu kemudian dia menjadi Islam. Tahu, kamu semua tahu. Semua keterangan tentang dia kamu tahu. Tapi waktu kamu dengar, si Rudi mati.
si Owe mati, ada rasa nggak? Nggak ada. Mau mati kek, mau hidup kek, peduli amat. Gue nggak ada rasa apa-apa. Seperti gitu kan? Celakanya kalau kita tuh dengan Tuhan tuh begitu. Ya, Tuhan nggak ada spesial buat kita. Ya, nggak ada spesialnya. Tuhan, ya so what? Oh ya, kita kan selalu disuruh datang tiap minggu, suruh baca Alkitab, suruh doa. Ya sudah, kita lakukan aja. Sudah selesai. Is that kind of Christian life? Apakah kehidupan Kristen itu seperti itu? Ya, kalau kita belajar dari Daud, Daud berkata, "The Lord is my shepherd." Tuhan adalah gembalaku. Apa dia sembarangan tuh? Apa dia menyebut Tuhan itu sebagai hanya pengetahuan, ya? Lalu menempelkan nama-nama, begitu kan? Ya, saya rasa Anda tentu pernah pacaran kali ya. Kalau deket itu bisa menyebut nama apa namanya? Nama pasangan atau nama apa? Sebuah nama yang sangat dekat dengan kalian. Ya, dear to you misalnya. Panggilnya dia apa? Begitu kan? Dan kalau orang lain manggil, dia nggak seneng. Tapi misalnya suaminya atau istrinya manggil dia begitu, dia seneng. Karena itu adalah panggilan antara mereka berdua. Orang lain malah manggil-manggil bini gue bukan, laki gue bukan, gitu kan. Jangan sebut-sebut, merinding gue jadinya, begitu kan. Nah, malah seperti itu. Nah kita waktu doa, Tuhan, waktu berdoa, ya, ada sesuatu nggak? Aku percaya kepada Allah. Jadi gue lupa deh pengakuan iman. Dicabut ke keanggotaan JLCC ya. Disuruh katekisasi lagi gitu kan ya. Nah, tapi si Daud itu tidak sembarangan pada waktu dia kata, "The Lord is my shepherd." Pada waktu dia katakan, "The Lord is my shepherd." Tuhan, kalau kamu lihat dalam Alkitab ya, Tuhan itu ditulisnya di dalam semua huruf besar. Kalau T besar, UHAN kecil, ya, itu dibedakan di dalam penterjemahan, ya. Jadi kalau Tuhan di dalam huruf besar semua itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Yahweh. Yahweh itu adalah a personal name, nama personal dari Tuhan yang dia kenalkan kepada umatnya. Ya, Yahweh itu namanya Tuhan. Ya. Sedangkan kalau TUHAN kecil itu adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Ibrani Adonai. Ya. Meskipun karena misalnya orang Israel mengingat 10 hukum 10 hukum Tuhan, ya. Jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan. Jadi orang Israel tidak berani sebut Yahweh. Jadi setiap kali mereka baca Alkitab, mereka tidak sebut Yahweh, mereka sebutnya Adonai. Ya, setiap kali Adonai, setiap kali Adonai. Ya, Tuhan juga dia terjemahkan dengan Adonai, begitu. Ya, nah dari situ kemudian akhirnya memang orang Israel lupa bunyinya apa itu. Nah baru awal abad 20 ya. Awal abad 20 nama itu direka-reka lagi kembali. Mula-mula orang menerjemahkannya sebagai Yehova. Ya, Yehova. Tapi itu salah ya. Kemudian sekarang semua ahli-ahli itu mengakui bahwa terjemahan itu yang benar, paling benar adalah Yahweh. Ya. Jadi kamu jangan sebut Yehova lagi, itu saksi Yehova, ya. Dicoret keanggotaan kalau Yehova. Nah, jadi seperti itu. Si Daud berkata, Yahweh Roi. Dia pakai nama, dia nggak pakai Adonai. Adonai nama umum.
Ini nama khusus Tuhan. Yahweh Roi. The Lord is my shepherd. Seorang gembala memelihara, melindungi, begitu kan? Karena dia gembala, dia tuh ingat, dia cekat sekali dalam pikirannya apa kerjaannya gembala, dan dia pakai metafora itu. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Gembala yang bimbing aku, pelihara aku, tolong aku, dan semua-muanya. Dia bisa katakan seperti itu. Apa nggak ada isinya waktu dia tulis? Apa nggak ada rasanya? Apa biasa aja? Cuman tulis, bagus-bagus. Yahweh Roi. Begitu kan? Apa begitu? Saya rasa tidak. Name Harbors Event. Pada waktu sebut Yahweh, dia ingat di dalam kehidupannya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Banyak sekali, sangat banyak sekali. Kamu lihat campur tangan Tuhan, dealingnya Daud dengan Tuhan. Kamu bisa baca, ya. 1 Samuel, 2 Samuel, misalnya kamu boleh lihat di sana. Kalau ditanya, Daud, kamu emang ngapain aja sama Tuhan? Wah, dia bisa bikin satu buku karena begitu banyaknya. Dealingnya Tuhan sama dia. Eventnya Tuhan, peristiwanya Tuhan bersama dengan dia. Maka dia bisa katakan kan, Yahweh Roi. The Lord is my shepherd. Kalian ingat sewaktu Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh kan? Jadi udah kedengeran dia mau jadi raja nih. Jadi kita mesti bunuh dia. Terus udah gitu, aus saya. Thank you. Sorry, lupa ada sampai mana. Dia dikejar oleh Raja Saul kan, mau dibunuh. Suatu waktu dia sudah dikejar-kejar ya, tidak bisa menang perang sama tentaranya Saul. Jadi si Daud lari, ya. Dia lari, dia masuk ke dalam goa kan. Dia pikir, goanya kalau dalam-dalam kan dia banyak sekali tempat untuk bersembunyi kan, apalagi kalau bercabang-cabang goanya itu, ya. Israel aja susah ketemuin Hamas, apalagi Saul cari si Daud kan. Nah, jadi dia masuk. Celaka, goanya pendek dan buntu, mati deh gue. Ya, tentara masuk dia nggak bisa lawan, datang 10 gitu kan, ya. Mau lawan dia gimana? Lawan 10, maju lagi 10. Begitu kan? Nah, sudah tidak bisa lari, tidak bisa itu. Wah, salah gue masuk ke goa. Mati deh gue. Gue pasti kali ini tidak lolos dari Saul. Lalu waktu dia masuk itu ada sarang laba-laba kan? Ada sarang laba-laba. Si Daud masuk. Tentu sarangnya rusak kan? Tapi oleh penentuan Tuhan, laba-laba itu kerja bakti langsung memperbaiki sarangnya. Sehingga tidak kelihatan bekas dirobek. Begitu kan? Jadi penuh gitu. Set dia masuk gitu kan. Tapi laba-labanya kurang ajar nih, ada orang gitu, rusak-rusak gitu kan. Ya, cepat sekali tapinya. Tentu diatur Tuhan ya. Cepat balik kembali. Sarangnya balik kembali. Benar, datang tentaranya Saul kan. Coba lihat. Kali ada di gua ini nih. Coba lihat. Gitu kan. Mereka datang, masuk. Mereka masuk, yang satu bilang, nggak mungkin. Kalau si Daud kemari,
Itu kan ada sarang laba-laba. Itu pasti sarangnya rusak dong kalau orang masuk. Ini sarangnya komplit kok. Dia nggak ada di sini. Cari tempat lain gitu ya. Buang-buang tenaga cari sini kan. Keluar. Lalu kemudian mencari ke tempat lain. Daud selamat. Kamu bisa rasakan nggak rasanya si Daud? Wah, mati deh. Kali ini gua nggak lolos deh. Mau lari kemana? Buntu. Dengan mudah dapat diketemukan, tidak ada tempat sembunyi. Bagaimana nih? Ya pasti saya mati dah kali ini. Saya nggak lolos deh. Tapi oleh penentuan Tuhan, Tuhan itu mau menginginkan Daud menjadi raja. Dan keinginan Tuhan itu tidak dibatalkan, terus dia mati, ditusuk oleh tentaranya Saul. Tidak. Jadi pada waktu dia berkata, Yahweh Roi. Wah, itu tergambar. Gimana dia perang sama Filistin, gimana dia perang ini, bagaimana dia dikejar-kejar Saul, gimana dia ditombak begitu kan oleh Saul dan sebagainya. Itu mungkin wah banyak sekali dia lihat event yang dia alami bersama dengan Tuhan. Maka dia tuliskan Yahweh Roi. The Lord is my shepherd. Dia ingat semua. Kata Yahweh itu bukan kosong. Bukan kaleng-kaleng. Yahweh itu sangat berarti buat Daud. Sehingga pada waktu dia menyebut Yahweh Roi, itu ada emosi di dalam dia. Seperti kamu menyebut nama kekasih kamu. Ya, itu pasti berbeda dengan nyebut nama orang lain. Karena di situ ada kandungan hubungan ya dan peristiwa. Sehingga pada waktu kita menyebut nama itu berbeda. Nah. Kemudian dia teruskan, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggris, English Standard Version ya. English Standard Version menerjemahkan I shall not want. Ya. Sama apa enggak? I shall not want sama takkan kekurangan aku. Sama enggak? Sama. Enggak. Nyamain yang enggak aja. Sama enggak? Sedikit lain ya. Nuansanya sih artinya ya pokoknya begitu gitu ya. Nah itunya mungkin sama lah ya. Takkan kekurangan, ya kalau katakan kekurangan I shall not want. Oh, mau apa lagi sebuah nggak ada yang kekurangan kok gitu ya. Ya sebenarnya di situ kita lihat sebenarnya terjemahan sama ya. Tapi kalau bagi saya ada sedikit berbeda nuansa. Yang satu negatif kan, takkan kekurangan aku, gua nggak bakal kekurangan, gua pasti dilengkapi, gitu kan, ya. Tapi yang satu lagi bersifat positif kan, I shall not want. Aku nggak perlu apa-apa, karena apa? Karena aku tidak kekurangan kok, aku tidak mau apa-apa. Buat apa aku itu? Jadi aku nggak perlu apa-apa, gitu kan? Ya, satu I shall not want, yang satu adalah takkan kekurangan aku. Kira-kira aja. Kalau ini mau main tebak-tebakan aja ya. Bener yang Indonesia apa bener yang Inggris? Yang mana lebih mirip kepada bahasa asli? Yang mana yang lebih mirip kepada bahasa asli? Pasti diem nih. Tuh kan gak dijawab. Biasanya orang Indonesia lebih menghargai yang luar negeri ya. Nah, kita minder nih gitu kan. Kita bekas bangsa jajahan sih jadi minder. Jadi yang luar negeri biasanya wah lebih apa gitu kan ya. Jadi kita bilang mungkin
terjemahan bahasa Indonesia nggak begitu benar ya. Yang benar tentu bahasa Inggris terjemahan gitu ya. I shall not born. I shall not born. Nggak kepengen apa-apa. Begitu kan? Nah, tapi kalau kita lihat itu ke dalam bahasa Ibrani, yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat itu justru adalah terjemahan bahasa Indonesia. Ya, terjemahan bahasa Indonesia itu tepat sekali menerjemahkan apa yang ada di dalam bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya lo ehsar, ya, lo tidak, ehsar tidak kekurangan aku, ya, lo eksar tidak kekurangan aku, gitu kan? Dalam bahasa Inggris I shall not born, nah tentu akan menjadi lain lagi bahasa Ibrani-nya kalau bilang I shall not born, ya. Jadi yang lebih tepat justru di sini bukannya bahasa Inggris tapi justru adalah bahasa Indonesia. Tetapi saya lebih suka ke terjemahan bahasa Inggris meskipun kita tahu aslinya itu apa gitu kan. Tetapi pada waktu mengatakan I shall not want itu nuansanya lebih tegas kalau saya rasanya. Saya tidak mau apa-apa, saya tidak perlu apa-apa gitu kan. I shall not want, gak kepengen apa-apa. Dulu masih muda ya, kita kalau lihat mobil baru ya beli sih enggak sih ya, tapi kepengen kan, ada impian. Kalau punya mobil ini, seneng banget ya. Kalau ini, bagus juga nih. Kalau ini juga, tapi tidak kebeli, begitu kan? Ya, tapi pengennya ada nggak? Pengennya ada. Ya, saya tinggal di apartemen. Kalau pulang selalu harus lewat tempat parkir, ya. Pada waktu saya lewat tempat parkir, misalnya lihat ya, ada Honda baru begitu ya. Ini mobil apa nih? Ini Toyota gitu ya. Ini apa nih? BYD misalnya ya. Wah, ini Ioniq 5 misalnya ya. Ini gitu ya. Saya sering bertanya ya, ini bagus juga di mobil. Pengen nggak? Nggak kepengen. Ya, saya lagi pikir apakah saya udah tua ya, nggak mau mobil lagi. Ada yang mau kasih saya mobil nggak ya? mau menguji diri, apakah masih masih pengen kali ya. Tapi saya nyetir enggak sekarang ya. Dilihat mobil bagus, bagus, nah ya sudah. Saya nyetir juga enggak, saya pakai juga enggak, jarang pakai mobil, begitu kan ya. Nah saya lagi pikir-pikir yang namanya I shall not want itu mungkin seperti itu ya. Kita nggak kepengen, lihat bagus nggak? Bagus. Tapi aku nggak kepengen. Kalau lihat ya, kalau jalan-jalan misalnya, kita lihat, ada baju bagus nih, begitu ya. Terus saya lagi pikir-pikir ya, saya punya baju ya, masih banyak tuh di lemari. Malah nggak muat di lemari, saya taruh di ranjang, begitu kan. Jadi kalau ada orang mau nginep, beresin dulu itu, gitu kan. Karena nggak muat di lemari, begitu ya. Saya mau kasih, selalu ketinggalan. Udah lewat Desember baru mau ngasih, ya. Biasanya mereka kumpulin menjelang Desember, begitu kan, ya. Jadi sepertinya, baju gue numpuk, gitu ya. Saya umur 72. Kira-kira mau hidup sampai umur berapa? Kamu kalau jadi aku udah 72, kira-kira mau mati umur berapa? Kamu sih pasti aku mau hidup 1000 tahun, begitu ya. Saya enggak, tua-tua ngapain ya, apalagi kalau nggak bisa jalan. Itu amat, begitu kan ya. Saya pergi ke dokter, dokternya sangat menyakitkan hati saya. Dokternya
Pak Hendra, orang lain kalau stroke, kalau apa-apa, ada yang ngurusin. Istri nanti dorong-dorong kursi roda, gitu kan. Ada anak mungkin, anak bantu dorong. Lu siapa yang dorongin? Gitu kan. Saya tidak beristri, tidak beranak. Begitu kan ya? Benar dokter. Kalau gitu tolong saya aturin. Jangan stroke ya. Jangan yang serem-serem. Straight aja. Langsung. Wah, saya kalau stroke, saya udah bilang sama anak-anak didik. Boleh nggak gue minta tolong 1 kali aja. Ya, 1 kali aja. Tolong apa Pak? Tolong dorongin gue kalau gue di kursi roda. Oh, 1 kali. Iya, 1 kali aja. Ya, aku tinggal di lantai 32. Ya, terus ada jendela. Ya, kamu tinggal dari sini dorong, sayang, gitu kan? Ya, plong, pendaknya terbang kan? Sebelumnya terbang dulu. Ya, 32 pasti nggak mungkin gagal. Hah? Nah, jadi boleh nggak gue minta? Enak lu aja, elunya selesai, guanya yang di penjara. Ya nggak apa-apa dong, gitu ya. Nah, jadi si dokter bilang seperti itu karena tidak ada keluarga saya, begitu kan? Ya. Nah, jadi mau mati umur berapa? Umur 80 lah, let's say, ya. Baju gua sampai 8 tahun cukup nggak? Cukup. Ya. Celana cukup nggak? Cukup. Jadi kalau datang ke toko, aduh ini bagus juga nih ya, ini model baru nih ya, pengen beli gitu ya. Lu bentar lagi mati tahu nggak? Gitu ya, gak usah beli-beli gitu, repot gitu kan ya. Jadi lagi pula saya lihat ya, sepanjang 70 tahun ini saya lihat model itu nggak macem-macem. Ya itu aja. Model waktu saya muda ya, masih gede kayak lap meja. Gitu kan, gede bener kan. Makin lama makin kecil kan. Kayak kamu waktu P4 kan, ya. Cuman segini tuh dasi. Lu tempel benang aja sekalian, gitu kan, ya. Gitu. Terus lama-lama mulai gede lagi ya. Nah, sekarang mulai gede lagi tapi sedang gitu ya. Jadi saya kumpulin aja dasi dari 40-50 tahun lalu ya. Sebab dia cuma modelnya gede, kecil. Yang perempuan juga nggak usah beli banyak-banyak baju baru. Model emang lain-lain? Enggak. Panjang. 30 cm di bawah lutut. Nah, model apa itu ya namanya maxi apa ya. Gua nggak punya sih. Apa ya lupa ya. Ya udah nggak penting ya. Yang penting masuk surga. Panjang. Nanti naik 30 cm di atas lutut. Nanti turun lagi. Naik sepanjang abad cuman naik turun. Cuma begitu kan model. Ya. Yang atas juga sama. Perempuan. Naik tutup kayak masuk angin. Turun ke bawah musim panas. Nanti naik lagi. Turun. Cuman begitu model. Simpen aja makanya. Jangan buang-buang gitu kan. Gak usah beli-beli ya. Celana laki. Saya punya. Entah saya masih punya apa enggak. Apa dua buang ya. Celana yang model cut bray. Ingat enggak? Nah, yang gini-gini mah nggak ingat kali, apalagi kamu ya Matthew ya. Mana itu kita yang ini kayak Elvis kali ya. Sini kecil, sini gede, 30 cm, 40 cm gitu kan, buat sekalian ngepel kan, gitu, ya. Terus sekarang kita kalau ke itu ya. Buat apa lah, gue mau hidup berapa lama lagi lah, buat apa beli-beli, nanti orang pusing buanginnya gitu kan ya. Tapi saya pikir, apakah karena kita merasa cukup kan? Baju saya, celana saya banyak, meskipun memang ketinggalan zaman ya.
Kalau saya pakai celana yang lebar pasti diketawain sama orang ya. Ya, jadi kepaksa beli satu yang sempit. Cuman buat khotbah doang. Nah, jadi saya lagi pikir-pikir, apakah saya karena seperti itu ya, I shall not want. Ya, toh cukup, toh bisa, toh nggak menjadi kebutuhan. Nah, saya pikir ya, pada waktu Daud, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita kepengen. Cuma kita manusia terlalu banyak kepengen. Sampai Tuhan pengen gecek rasanya. Begitu kan? Tapi kepengennya banyak sekali. Jadi gak habis-habisnya. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, no, I shall not want. Aku gak kepengen apa-apa. Tuhan kasih saya cukup. Saya perlu apa Tuhan sediain. Saya perlu apa yang saya perlukan. Semua Tuhan sediakan. Saya mau apa lagi? Mau terlalu rakus? Mau terlalu bagaimana? Gitu kan? Tapi waktu dia di dalam Tuhan, dia tidak akan rakus. Dia tidak akan greedy. Dia tidak, kok pengennya yang makin lama, yang tidak pernah terpuaskan. Tidak. Orang dalam Tuhan akan berkata, I shall not want. Nggak kepengen. Nggak ada minat. Nggak ada. Kita tidak usah ngimpi-ngimpi itu. Karena Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu sekalian, apakah the Lord is really your shepherd? Apakah Tuhan itu pada waktu Anda berdoa bisa merasakan Tuhan Yesus, merasakan the sweetest name, ya, nama yang terindah. Bisa itu pengarang lagu bisa mengatakan nama yang terindah. Terindah apa? Nama Yesus banyak sekali misalnya. Kenapa Yesus terindah? Dia ingat harbors an event. Apa aja? Wah, saya begini, Tuhan tolong. Saya begini, Tuhan berkati. Saya begini, Tuhan kasih jalan. Saya begini, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Wah, itu dia bisa cerita. Dia bisa cerita. Maka pada waktu dia katakan, Tuhan, the Lord is my shepherd. Bukan sembarangan, tapi betul-betul ada isi di dalamnya. Isinya itu adalah apa? Event bersama dengan Tuhan. Pak Jeffrey berdoa pagi kan? Semoga kita dalam tahun 2025 ini bisa mengalami pertolongan Tuhan kan. Nah, supaya Anda semua menikmati Tuhan, bisa menikmati nama Tuhan, bisa merasakan Tuhan begitu baik, begitu dekat, begitu kita sayang. The sweetest name is Jesus. Itu melalui apa? Melalui event di dalam kehidupan. Anda punya pengalaman apa sama Tuhan yang Anda bisa cerita? Karena nama mengandung event. Kalau tidak ada event, ya sudah lewat. Kayak si Rudi buat saudara. Tidak ada event, tidak ada event. Cuma tahu namanya, sudah nggak ada apa-apa. Tapi nama yang mengandung event itu menimbulkan arousing, kita punya emosi, ya, cinta kita kepada Tuhan, kepengen dekatnya sama Tuhan dan sebagainya. Itu muncul because the Lord is my shepherd. Maukah? Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, bila Anda diminta, Anda akan bercerita apa tentang Tuhan?
Atau Anda hanya menceritakan pengetahuan Anda? Oh, dia itu begini, 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 tapi semua hanya pengetahuan. Tapi tidak ada kepedulian. Tidak ada sesuatu yang kita rasakan. Mungkin kita bisa tertawa kalau orang menghina Tuhan kita. Bisa ikut tertawa. Karena kita tidak punya sesuatu pada Dia. Tapi kalau nama Tuhan itu adalah nama kekasih jiwa kita, kita akan menjadi marah kalau orang menghina-hina. Nama itu sangat dekat pada kita. Sangat akrab, sangat intim, sangat indah. Maukah Anda menjadikan Tuhan sebagai teman di dalam kehidupan kita sepanjang 2025, bahkan seterusnya? Anda terus menikmati berbagai-bagai peristiwa, berbagai-bagai event bersama-sama dengan Tuhan. Maukah Anda? Doa dalam hati masing-masing. Minta pada Tuhan. Tuhan, saya mau. Tuhan, saya mau menjadikan Tuhan sebagai teman yang berharga. Di mana kita melewati peristiwa-peristiwa secara bersama. Doa pada Tuhan dalam hati masing-masing. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Agar kami boleh datang dekat kepada Tuhan. Menikmati Tuhan. Enjoying it. Kami dapat mengarungi kehidupan bersama-sama dengan Engkau. Melihat tangan-Mu bersama-sama dengan kami. Biarlah kami tidak menjadi orang Kristen yang kosong. Tapi kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang dekat dengan Tuhan. Yang mengalami Tuhan. Yang dapat menceritakan many event di dalam kehidupan kami sekalian. Tolong jemaat-Mu, jemaat GLCC ini. Biarlah Tuhan menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka semua. Biarlah Tuhan menjadi gembala kami. Seperti Daud boleh berkata, Yahweh is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.